Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Ketika Xiaoyan mengepalkan tinjunya, kekuatan hisap yang menakutkan segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, orang bisa melihat gelombang demi gelombang api ungu hitam megah berubah menjadi banyak pilar api yang mendesing ke telapak Xiaoyan. Kompres. Mata Xiaoyan mengeras saat dia dengan lembut berteriak sambil mengamati nyala api megah yang telah berkumpul di tangannya. Teriakannya terdengar dan energi di atas telapak Xiaoyan tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Api berputar, 100 kaki besar, terbentuk di atas telapak Xiaoyan. Banyak pilar api terus mengalir ke pusaran ini. Pusaran diputar dengan laju yang semakin menakutkan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya ungu kehitaman. Suara gemuruh yang dalam terus menyebar, menyebabkan ruang untuk membentuk gelombang fluktuasi. Ketika kecepatan berputar-berputar telah mencapai tingkat tertentu, pusaran api setinggi ratusan kaki juga mulai menyusut. Setelah setengah jam atau lebih, pusaran itu hanya seukuran telapak tangan. Namun, ini bukan apa yang dibutuhkan Xiaoyan. Tangannya terkatup dan putarannya sekali lagi meningkatkan kecepatan rotasinya. Perbesar, perbesar, riak menakutkan menyebar dari pusaran api. Cahaya api tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang menyilaukan sesaat kemudian. Segera, gelombang suara zoom muncul. Cahaya yang tersebar, dan manik ungu hitam seukuran bayi muncul di telapak Xiaoyan. Manik-manik ini berwarna ungu kehitaman dengan beberapa garis aneh dan aneh di permukaannya. Ada nyala api yang membakar dan berputar di dalam manik yang agak transparan ini. Xiaoyan menghela napas lega saat dia melihat manik ungu hitam yang telah terbentuk. Keringat dingin muncul di dahinya. Dari kelihatannya, pembentukan benda ini tidak semudah yang dibayangkan. Manik-manik semacam ini terbentuk dari aglomerasi api disebut manik petir api. Xiaoyan telah menemukannya di beberapa gulungan yang ditinggalkan Yao Lao. Hal ini bisa dibilang cukup unik. Diperlukan teknik khusus untuk memadatkan api hingga ekstrim. Akhirnya, itu akan membentuk bentuk manik ini. Penciptaan hal ini memiliki persyaratan yang sangat keras pada kendali spiritual seseorang karena jika seseorang gagal menemukan keseimbangan ketika menekannya, nyala api akan meledak. Reaksi pada saat itu akan sangat parah. Jika kekuatan Xiaoyan tidak tiba-tiba melonjak, kemungkinan dia tidak akan berani mencoba menciptakan apa yang disebut dengan cahaya petir api. Meskipun manik petir api ini sedikit merepotkan dan berbahaya untuk dibuat, kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan. Kekuatan benda ini ditentukan oleh kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kekuatan 3000 api terbakar adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Saat ini, nyala api ini telah diaglomerasi dari kekuatan bintang yang sangat besar dan kuat. Itu adalah bahan yang sempurna untuk digunakan untuk menciptakan manik api lightning. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, manik api petir yang dia ciptakan dengan 3000 api terbakar bisa meledakkan bahkan seorang elit Dousun ke keadaan yang sangat menyedihkan, jika itu mengejutkannya dan dia tidak bisa bertahan tepat waktu. Jika Xiaoyan tiba-tiba menggunakan serangan ini ketika bertukar pukulan dengan orang lain di masa depan, itu pasti akan berakhir dengan efek yang mengejutkan. Xiaoyan mengeluarkan kotak kayu dari cincin penyimpanannya setelah berhasil menciptakan manik penangkal petir api ini. Setelah itu, dia dengan hati-hati menempatkannya ke dalam kotak. Benda ini tidak bisa disimpan dalam kotak batu giok. Jika tidak, ki dingin yang dipancarkan dari kotak batu giok akan menghancurkan kesetimbangannya. Pada saat itu,
mungkin akan meledak di tangannya sebelum dia bisa melemparkannya. Itu akan sedikit lucu. Xiaoyan tidak berhenti setelah berhasil memperbaiki cahaya petir api. Api ungu hitam sempurna untuk diperbaiki. Sangat jarang menemukan nyala api yang berisi kekuatan megah bintang-bintang di dunia luar. Xiaoyan secara alami hanya akan berhenti setelah menyempurnakan semua yang dia bisa. Pada saat itu, bahkan jika dia bertemu dengan seorang elit Dousun, bahkan seseorang dari kekuatan Old Mugu kemungkinan akan diledakkan ke dalam keadaan yang mengerikan jika dia melemparkan lebih dari selusin manik-manik api lightning. Xiaoyan diam-diam tertawa setelah membuat pikiran di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan kekuatan hisap yang kuat sekali lagi melonjak keluar. Ketika Xiaoyan menghentikan serapan liar ini, wilayah bintang kota Pil ini, yang telah mati tenang untuk waktu yang lama, sekali lagi menjadi hidup. Badai api bersiul. Riak menakutkan menyebabkan bahkan ruang itu sendiri untuk membentuk beberapa garis hitam gelap. Karena kekuatan kuat dari manik petir api dibuat dari 3000 api terbakar, Xiaoyan terus menyempurnakannya dengan cara yang bahagia dan tak kenal lelah. Penciptaan manik-manik api lightning ini sangat melelahkan. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, energinya habis setelah menciptakan sekitar 18 dari mereka, dan dia tidak lagi mampu melanjutkan pembentukan mereka. Xiaoyan segera duduk dan berlatih untuk merasakan situasinya. Setengah jam kemudian, sebagian besar Douqi dalam tubuhnya yang kelelahan telah ditemukan. Sementara Xiaoyan Douqi mulai pulih, ia terkejut ketika mengetahui mantra api saat ini telah mencapai level tertinggi di kelas. Kemampuannya untuk menyerap dan memurnikan energi juga telah meningkat. Di masa lalu, Xiaoyan membutuhkan setengah hari untuk memulihkan Douqi-nya. Namun, ia hanya membutuhkan kurang dari 1 jam sekarang. Ini adalah bagian dari manfaat yang dibagikan oleh evolusi mantra api. Terlebih lagi, dengan keunikan mantra api, metode tingkat tinggi Qi kelas biasa jauh lebih rendah darinya. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, mantra api saat ini dapat dianggap sebagai metode Qi terbaik di bawah kelas Tian. Tentu saja, itu akan menjadi cerita yang berbeda ketika sampai pada metode Qi yang diwariskan dari beberapa faksi atau klan kuno. Salah satu contoh adalah klan Gu dari Sun Er. Setelah diwariskan selama bertahun-tahun, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa itu tidak memiliki beberapa metode Qi atau keterampilan Dou yang dapat menghalangi orang lain. Namun demikian, mantra api saat ini secara bertahap mengungkapkan kekuatannya yang menjulang tinggi. Douqi yang telah disempurnakan dari mantra api dan penguatan api surgawi akan sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan ini saja tanpa keterampilan Dou lain, itu mungkin bahwa bahkan para ahli lain di puncak kelas Dou Zong tidak akan cocok melawan Xiaoyan dalam serangan langsung. Xiaoyan tanpa sadar mengingat penatua pertama Tianxi dari lembah sungai es ketika dia memikirkan hal ini. Saat itu, Xiaoyan harus menggunakan semua taktiknya untuk menghadapi ahli seperti itu. Namun, jika mereka bertemu lagi, Xiaoyan menjamin bahwa tetua pertama Tian dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Xiaoyan merasa mabuk dalam hatinya sesaat sebelum dia sekali lagi berdiri. Dia ingin menciptakan lebih banyak lagi lightning petir api hanya untuk terpana untuk menemukan bahwa tidak ada lagi banyak kekuatan dalam api ungu hitam yang tersisa. Manik-manik petir api yang diciptakan oleh api jenis ini tidak hanya akan jauh lebih lemah, tetapi mereka juga tidak dapat dilestarikan lama. Ketika waktunya habis, mereka akan hilang secara otomatis. Dengan demikian, mereka tidak memiliki banyak nilai. Setelah melihat ini, Xiaoyan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia meninggalkan pikiran di hatinya yang ingin menyempurnakan 100 dari mereka.
Matanya menyapu interior wilayah bintang sebelum berjalan ke daerah di mana pintu spasial itu berada. Sudah waktunya untuk pergi. Sementara Xiaoyan sedang menyempurnakan manik-manik petir api, dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan Menara Pil saat ini untuk turun ke keadaan cemas. Hampir semua ahli dari Menara Pil sudah melangkah keluar pada saat ini. Banyak mata kubur dan cemas berkumpul di langit. Distorsi yang intens telah muncul di sana. Ada panas yang samar-samar menyebar darinya, menyebabkan suhu sekitar Menara Pil naik. Orang-orang dari Menara Pil dengan jelas menyadari tempat apa di langit ini. Itu adalah wilayah bintang yang telah menjadi tanah terlarang dari Menara Pil. Semua orang masih ingat cara sengsara Xuan Kongzi ketika dia melarikan diri darinya setengah tahun yang lalu. Bahkan dengan kekuatannya, ia tidak dapat bertahan lama di dalam wilayah bintang kota Pil. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang orang lain. Terlebih lagi, jika nyala api di dalam wilayah bintang kota Pil benar-benar meletus, kota Pil suci kemungkinan akan berubah menjadi kota kematian yang hancur dalam sekejap. Namun, wilayah bintang kota Pil ini, yang tidak menampilkan aktivitas apapun selama setengah tahun, tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda erupsi. Bahkan segel itu muncul seolah-olah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ini menyebabkan semua orang di dalam kota Pil suci menjadi sangat ketakutan. Semua orang di bawah level Do Huang mundur. Para ahli yang tersisa harus bersiap untuk membentuk formasi untuk melindungi kota Pil suci. Trio Xuan Kongzi berdiri di langit. Ekspresi mereka serius ketika mereka mengeluarkan pesanan. Mereka bisa merasakan bahwa wilayah bintang kota Pil telah menjadi luar biasa kekerasan hari ini. Jika meletus pada saat seperti itu akan menyebabkan bencana besar. Bencana semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Menara Pil tidak akan mampu bertahan. Xuan Yu, Tian Leizi, mari kita perkuat segel. Setelah mengeluarkan perintah, mata Xuan Kongzi dengan sungguh-sungguh menatap kedua orang lain di sampingnya saat dia berbicara dalam suara yang dalam. Ya. Xuan Yu dan Tian Leizi mengangguk dengan wajah serius. Mereka dengan jelas memahami kekuatan destruktif yang akan turun hujan jika wilayah bintang kota Pil meletus. Dokter peri kecil, apakah kita perlu pergi? Tian Huo Zunze di salah satu puncak gedung di sekitar Menara Pil melihat ke ruang yang terdistorsi dengan sedikit cemberut. Dia bertanya pada dokter peri kecil sebuah pertanyaan. Dokter peri kecil saat ini masih mengenakan gaun putih. Namun, wajahnya tampak lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Dokter peri kecil menggeleng setelah mendengar pertanyaan Tian Huo Zunze. Dia dengan lembut menjawab, aku ingin menunggunya. Tian Huo Zunze menghela nafas pelan. Dia melirik Ziyan di samping, yang menggosok kepalanya dalam kesulitan. Ziyan terus meraih seutas rambut dan bermain dengan segel cahaya keemasan di tangannya. Dia bergumam, masih belum ada masalah dengan cap naga itu. Xiaoyan pasti, seharusnya baik-baik saja, tapi mengapa tidak ada kabar tentang dia setelah sekian lama? Dia diam-diam melirik dokter peri kecil di sisinya sementara dia mengucapkan kata-kata ini. Mata dokter peri kecil itu dengan mantap tertuju pada ruang yang beriak di langit. Perkuat segel. Xuan Kongzi dengan tegas berteriak saat dia berdiri di langit. 3 cahaya kuat menerobos masuk ke ruang kosong. Ada lingkaran, riak tak terlihat yang diam-diam menyebar. Dengan trio Xuan Kongzi yang mengerahkan seluruh kekuatan mereka, ruang beriak mulai secara bertahap stabil. Namun, sebelum mereka bisa menghela nafas lega, mereka tiba-tiba melihat ruang di pintu keluar wilayah bintang tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Segera, retakan setinggi 10 kaki perlahan muncul di depan ekspresi suram kelompok Xuan Kongzi. Ini sudah berakhir.
Ekspresi trio Xuan Kongzi langsung menjadi luar biasa buruk ketika mereka menyaksikan garis spasial ini bentuk aneh. Bang! Suaranya baru saja terdengar ketika retakan itu tiba-tiba bergetar. Aura api ungu hitam mengerikan menyapu seperti badai. Kota pil suci menjadi panik saat ini. Tetapkan formasi besar. Wajah Xuan Kongzi menjadi hijau saat dia dengan marah berteriak. Dimengerti, banyak ahli dari Menara Pil berteriak serempak. Banyak doki yang kuat menembak ke arah langit seperti pilar cahaya pada saat ini. Batuk, batuk, api sialan ini. Kembali, tepat ketika para ahli dari Menara Pil sedang mempersiapkan untuk membentuk formasi, sosok kurus perlahan muncul di tengah api ungu hitam yang mengerikan. Bahkan kutukan samar pun keluar. Meskipun suara ini tidak terlalu keras, trio Xuan Kongzi di langit serta kelompok dokter peri kecil di gedung-gedung langsung menegang. Ketika kutukan itu muncul, api ungu hitam yang telah diluncurkan keluar dari celah spasial, seperti gunung berapi, segera menjadi lamban. Setelah itu, dengan cepat ditarik kembali di depan banyak mata tertegun. Dalam sekejap mata, itu meluncur kembali ke celah. Lautan api yang telah menyebabkan kota pil suci turun menjadi panik telah menghilang dengan cara yang begitu lucu. Kekacauan di sekitar kota juga terhenti pada saat ini. Banyak mata tertegun menatap celah spasial di langit. Tentu saja, lebih akurat berbicara, pada sosok kurus yang berdiri di samping celah spasial. Itu Xiao Yan, dia masih hidup. Astaga, bagaimana itu mungkin? Mengapa itu adalah nyala api itu? Bahkan kepala besar dari Menara Pil pun tidak bisa menangani, menuruti kata-katanya. Setelah perasaan tertegun berlangsung selama beberapa saat, seseorang akhirnya mengenali sosok yang seperti bintang ini, yang menjadi topik hangat semua orang di dalam kota Pil Suci setengah tahun yang lalu. Dalam sekejap, banyak percakapan pribadi dengan cepat bermunculan di dalam kota. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia merasa sedikit aneh ditatap oleh tatapan aneh ini. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wajah tertegun dari trio Xuan Kongzi di langit. Dia bertanya, "Tiga kepala asosiasi, apa kabar?" "Xiao Yan, kamu benar-benar masih hidup." Wajah trio Xuan Kongzi dipenuhi kejutan dan ketidakpercayaan, terutama wajah Xuan Kongzi. Dia adalah seseorang yang secara pribadi memasuki wilayah bintang kota Pil dan memahami lingkungan yang kejam di dalamnya dengan sangat baik. Bahkan dia tidak berani bertahan lama di dalamnya, namun Xiao Yan telah mampu tetap di dalamnya selama 8 bulan tanpa terluka. Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahunya ketika dia melihat mata tercengang dari ketiganya. Tangannya menggosok pintu ruang dan perlahan menghilang. Suhu tinggi yang telah menyebar ke kota Pil Suci juga tiba-tiba menghilang. Auramu, trio Xuan Kongzi bukanlah orang biasa. Mereka berangsur-angsur pulih setelah kejutan awal mereka. Mata mereka dengan hati-hati menyapu Xiao Yan dan kejutan di dalamnya menjadi lebih kaya. Aura Xiao Yan saat ini sangat berbeda dibandingkan ketika ia memasuki wilayah bintang kota Pil saat itu. Kamu telah menaklukkan 3.000 api terbakar. Mata Xuan Kongzi berkedip. Dia tiba-tiba tampaknya telah memikirkan sesuatu saat dia dengan lembut menghirup udara dingin dan bertanya. Hihihi, tetua Xuan tidak berpikir untuk mengambilnya kembali, kan? Xiao Yan tertawa dan bertanya. Aku baik-baik saja jika kamu telah mengatasi ancaman itu. Xuan Kongzi tidak bisa menahan diri untuk menarik napas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyangkalnya. Segera, dia memukul mulutnya dan berkata, "Namun, aku tidak mengharapkan kamu untuk menundukkan 3.000 api terbakar." Sikap keras kepala orang itu adalah sesuatu yang kami saksikan 3 orang. Xiao Yan tersenyum.
Dia baru saja akan berbicara ketika sosok putih tiba-tiba bergegas dari jarak yang cukup dekat. Sebelum dia bisa pulih, itu sudah bergegas ke sisinya. Tangan dingin-dingin meraih lengannya. Wajah cantik dan memikat saat ini dipenuhi dengan sukacita yang tidak bisa disembunyikan. Ada sedikit kemerahan di mata cantiknya. Dia tampak sangat menarik dan benar-benar akan menangkap kasih sayang orang lain. Tenang, aku baik-baik saja. Xiaoyan mengungkapkan senyum hangat di wajahnya. Dia dengan lembut menghibur dokter peri kecil saat dia menatapnya. Dia meraih tangannya tanpa berbicara sambil menatapnya dengan sepasang mata merah yang cantik. Hihihi, aku sudah mengatakan bahwa dia pasti baik-baik saja. Segel naga aku tidak akan salah. Suara tertawa Ziyan juga ditularkan dari belakang dokter peri kecil. Namun, Xiaoyan masih bisa mendengar desah lega dan sukacita dalam nada suaranya. Tuan Tua Yao, aku telah membuat kalian semua khawatir. Xiaoyan menepuk tangan dingin-dingin dokter peri, memutar kepalanya, dan berbicara dengan senyum ke Tian Huo Sunze yang mengikuti di belakang. Tian Huo Sunze tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menyapu Xiaoyan dan sok melintas di mereka. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini sudah berada di level 9 bintang Dousong. Ketika Xiaoyan telah masuk ke wilayah bintang saat itu, ia telah berada di sekitar tingkat bintang 4 Dousong. Dalam waktu kurang dari setahun, kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Setelah mengikuti Xiaoyan untuk waktu yang lama, Tian Huo Zunze jelas menyadari kemampuan bertarungnya. Ketika dia berada di tingkat bintang 4 Dousong, dia telah mampu mengalahkan Tian Xi, seorang expert di puncak kelas Dousong. Sekarang dia telah mencapai level 9 bintang Dousong. Sepertinya tidak ada seorang pun di kelas Dousong yang cocok untuknya. Bahkan beberapa dari Douzons yang lemah mungkin tidak akan menang melawannya. Kecepatan latihanmu, itu benar-benar menakutkan. Jika ini terus berlanjut, sepertinya tidak akan sulit bagi kamu untuk menerobos ke kelas Douzon. Tian Huo Zunze tertawa pahit di dalam hatinya dan menghela nafas. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan berkata, orang yang paling mengkhawatirkanmu adalah dia. Ketika kamu hilang, ia terus berpikir untuk memasuki wilayah bintang kota Pil. Jika ketiga kepala asosiasi tidak menghentikannya, dia akan dengan paksa menerobos masuk. Mendengar ini, mata Xiaoyan menatap dokter peri kecil, yang lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Sebuah emosi yang rumit melonjak ke dalam hatinya saat ini. Hal yang paling sulit diterima di dunia ini adalah nikmatnya kecantikan. Dokter peri kecil telah meninggalkan kekaisaran Chuyun bersamanya untuk pergi ke wilayah Black Corner dan mengikutinya ke dataran tengah. Dia tidak pernah mengutarakan keluhan meskipun bepergian dalam jarak yang sangat jauh. Meskipun Xiaoyan telah membantunya menyelesaikan tubuh racunnya yang menyedihkan, itu masih sulit untuk menggantikan keinginannya untuk mengikutinya sepanjang waktu. Dokter peri kecil tampaknya telah merasakan perubahan di mata Xiaoyan. Ini membuatnya sedikit panik. Dia seperti rusa yang terkejut saat dia melepaskan tangannya dan dengan lembut berkata, "Semua orang mengkhawatirkanmu. Jangan melakukan hal berbahaya seperti itu di masa depan." Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Dia mengembalikan emosi di dalam hatinya seperti menyapu matanya. Ketika dia melihat barisan besar menara pil di sekelilingnya, dia tanpa sadar tertawa. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke trio Xuan Kongzi dan berkata, "Maafkan aku telah menyebabkan masalah menara pil. Tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Aku telah menderita banyak mengganggu dari Xuan Yi selama periode waktu ini. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada kamu di wilayah menara pil kami,
Yao Chen pasti akan datang dan menemukan masalah ketika dia melarikan diri di masa depan. Suan Kongzi melambaikan tangannya dan tertawa. Guru, sudut mulut Xiao Yan meringkuk ketika mendengar nama ini. Ekspresi dingin dan tegas melintas di matanya. Dia telah berhasil memperoleh 3.000 api terbakar. Sudah waktunya untuk menyelamatkan guru dari tangan Aula Jiwa. Melihat wajah Xiao Yan yang agak dingin dan keras, Suan Yi tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia dengan lembut berkata, "Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk ke Menara Pil. Kami juga mendapatkan beberapa informasi tentang di mana Yao Chen dipenjara saat kamu berada di wilayah bintang kota Pil." Jantung Xiao Yan tiba-tiba melompat ketika dia mendengar kata-katanya. Dia dengan cepat menekan kecemasan di hatinya dan mengangguk. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Aula Jiwa berpikir untuk mentransfer Yao Chen ketika mengirim orang-orang setelah kamu saat itu. Namun, karena masalah pertemuan Pil, transfer itu akhirnya tertunda. Namun, selama setengah tahun kamu hilang, mereka telah memiliki cukup waktu untuk mengalihkan Yao Chen dari kota Ming di wilayah barat. Suan Kongzi berbicara dengan ekspresi serius di ruang pertemuan di dalam Menara Pil. Dia memang berubah iya. Ekspresi Xiao Yan tenggelam, dan tinjunya sedikit terkepal. Dalam hal ini, bolehkah aku tahu di mana Aula Jiwa telah memenjarakan guru? Mata Xiao Yan terasa panas saat mereka menatap Suan Kongzi. Pengumpulan informasi dari Menara Pil jauh lebih baik daripada 4 anggota kelompoknya secara acak mencari-cari. Dengan bantuan mereka, itu pasti akan jauh lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa petunjuk, tetapi belum diverifikasi. Kami masih butuh waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Suan Yu perlahan berkata, "Namun, kamu tidak perlu khawatir. Dengan informasi terkini kami, seharusnya segera sebelum kami dapat menyelidiki semuanya dengan semestinya." Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia hanya bisa mengandalkan informasi yang dia terima dari Menara Pil saat ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aula Jiwa sangat bermanfaat bagi Yao Chen. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan mengambil nyawanya. Suan Kongzi terhibur, tampak tidak mau membiarkan Xiao Yan terlalu khawatir. "Ya, terima kasih Kepala Asosiasi. Selain itu, jika kami berhasil memperoleh informasi, kami hanya dapat mengandalkan kemampuan kamu. Haruskah kita meminjamkan tangan kita? Kita pasti akan memarahi Aula Jiwa dan pertempuran besar mungkin meletus." Menara Pil saat ini tidak cocok untuk Aula Jiwa. Karena itu, Suan Kongzi terdiam sesaat sebelum dia berbicara dengan lembut. "Sudah cukup bahwa Menara Pil membantu aku menemukan lokasi di mana Aula Jiwa telah memenjarakan guru. Xiao Yan akan merasa tidak enak jika aku mendapat lebih banyak bantuan." Xiao Yan tidak merasakan apa-apa dalam hal ini. Trio Suan Kongzi adalah kepala besar dari Menara Pil. Setiap kata dan tindakan yang mereka buat mewakili Menara Pil. Selain itu, Aula Jiwa sangat menakutkan. Jika pertempuran besar meletus, implikasinya akan luar biasa. Oleh karena itu, bahkan kelompok Suan Kongzi tidak akan berani secara terbuka menyatakan perang dengan Aula Jiwa kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Kamu bisa tenang. Tidak peduli apa, Aula Jiwa adalah musuh Menara Pil aku. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu." Suan Kongzi menjawab sambil merasa sedikit menyesal. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Dalam hal ini, aku akan berterima kasih kepada Suan Tua terlebih dahulu. Kamu harus beristirahat di Menara Pil selama periode waktu ini. Kamu dapat segera bertindak setelah kami memperoleh informasi." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk.
Dia mengepalkan tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang mereka dapat mengirimkan informasi. Feng Zunze telah memberikannya kepadanya sebelum dia pergi saat itu. Sekarang, sudah waktunya untuk memanggilnya. Begitu dia mengumpulkan semua orang dan memperoleh informasi yang dia butuhkan, dia akan menyerang ke tempat di mana Yao Lao dipenjara dan menyelamatkannya. Guru, santai. Segera, murid akan dapat menyelamatkan kamu. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menghirup nafas lembut dan niat membunuh gelap melintas di mata hitamnya. Dia pasti akan mengembalikan rasa sakit yang aula jiwa telah berikan Yao Lao 1000 kali lipat. Retak, niat membunuh melonjak di hati Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan potongan batu giok itu tiba-tiba hancur. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.